Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri kali ini, kita akan membicarakan mengenai dua sosok Dajjal pada zaman Rasulullah dan sosok Dajjal di dalam mimpi Muhammad Qasim. Muhammad Qasim pernah bermimpi bahwa Dajjal berwajah dua, yaitu alim dan jahat, dan Dajjal juga seorang tokoh agama yang terkenal di dunia yang nantinya akan mengaku sebagai seorang nabi dan Tuhan. Nauzubillah. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa berita yang dibawa Muhammad Qasim ini adalah tepat sesuai dengan perhabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah sosok Dajjal di zaman Rasulullah ada dua sosok yang telah dikabarkan, yaitu sosok pertama adalah Ibnu Sayyad berdasarkan tuduhan dan firasat Umar Al-Khattab, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sosok kedua adalah sosok Dajjal yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari di sebuah pulau, dan ini adalah hadis ahad yang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Menurut para ulama, karena berasa keliru, Al-Imam Bukhari telah meninggalkan hadis ini. Berdasarkan kajian yang teliti, kami mendapati sosok Ibnu Sayyad yang dianggapi sebagai Dajjal oleh para sahabat bahwa Rasulullah telah mengambil jalan berhati-hati terhadap Ibnu Sayyad bahwa mungkin dia adalah seorang Dajjal. Seterusnya berita sosok Dajjal yang ditemui Tamim Ad-Dari menurut Rasulullah bahwa pekabaran Dajjal itu adalah mirip dengan perkara yang telah beliau sampaikan sebelumnya. Kebanyakan sikap Rasulullah adalah mengambil jalan untuk berhati-hati dan mengawasi apakah Dajjal telah pun lahir atau sudah pun muncul. Maka Dajjal yang diceritakan Tamim Ad-Dari dan Ibn Sayyad yang dianggapi Dajjal adalah benar, tetapi mereka bukanlah sang Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah melihat sosok Dajjal melalui mimpi baginda yang berupa wahyu yang sangat tepat. Rasulullah bersabda, "Ketika aku tertidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki berkulit sawo matang, berambut terurai di antara dua orang laki-laki. Kepalanya meneteskan air atau kepalanya mengucurkan air. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, ini putra Maryam. Kemudian aku pergi berpaling, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkulit merah, berambut keriting, buta sebelah, seakan-akan matanya adalah anggur yang masak. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Ad-Dajjal, orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatan." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Maka dapat dimengertikan bahwa Dajjal di akhir zaman adalah berlatar belakang seorang muslim yang pernah menunaikan tawaf di Makkah, bahkan seorang muslim yang soleh, tetapi dia menjadi Dajjal setelah mengaku sebagai seorang nabi dan mempelajari ilmu sihir sehingga mengakui dirinya Tuhan. Nauzubillah. Maka perhatikanlah betapa tepatnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis berikut. "Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal." Beliau kemudian ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ulama yang sesat lagi menyesatkan." Rujukan Musnad Ahmad. Sekian perbahasan kali ini, semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari fitnah Dajjal.